Materi PAI kelas 7 Kurikulum Merdeka tema 2 meneladani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan hidup. Kegiatan apresiasi meliputi 3 tahap. 1. Pembukaan, di mana guru mengajak siswa merefleksikan pentingnya teladan dalam hidup. Kemudian memperkenalkan konsep keteladanan melalui nama dan sifat Allah. Yang kedua, kegiatan inti, mengenalkan beberapa nama Allah, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian diskusi makna nama-nama tersebut dalam konteks kehidupan. Kemudian siswa mampu mengaitkan sifat Allah dengan perilaku positif. Kegiatan yang ketiga yaitu penutup, di mana nanti ada penguatan nilai-nilai spiritual, kemudian refleksi personal terhadap implementasi sifat-sifat Allah. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui pembelajaran discovery, kalian dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. 2. Melalui teknik pembelajaran diskusi, kalian dapat menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. 3. Melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Perhatikan peta konsep yang akan kita pelajari materi kali ini. Materi yang pertama, nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Hal ini dapat diperhatikan pada salah satu ayatnya, Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf Juz 7 ayat 180. Nama-nama tersebut menjadi salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tentang sifatnya dan Asmaul Husna terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Di antara pendapat para ulama yang paling populer adalah bahwa jumlah Al-Asmaul Husna adalah 99 buah. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud hadis di atas memberikan dorongan kepada kita untuk tidak sekedar menghafalkannya. Apabila kalian dapat menghafal, tentu bagus. Akan tetapi yang paling penting adalah memahami, merenungkan, dan dapat menerapkan nilai-nilai agung yang ada pada Asmaul Husna untuk kebaikan dalam menjalani kehidupan. Pembahasan yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lafal Al-Asmaul Husna. Pada bab ini kita akan dipelajari beberapa Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami' dan Al-Basir. Yang pertama ada Al-Alim. Kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas, tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah sudah sangat jelas. Pengetahuannya tidak batas. Pengetahuannya terhadap seluruh alam semesta melampaui kemampuan otak manusia. Dengan pengetahuan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan ilmu kepada hamba yang dicintai olehnya.
Mereka adalah orang yang taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita memohon kepadanya agar diberikan pengetahuan melalui kemurahannya. Karakteristik pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dipahami pada Al-Quran, seperti pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 80, yang artinya, dan kaumnya membantahnya. Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?" Quran Surat Al-An'am Juz 6 ayat 80. Pada ayat di atas terdapat sebuah kata yang menjelaskan bahwa ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Pengetahuannya tidak ada batas. Sifat Al-Alim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan. Manusia diharapkan dapat memiliki ilmu untuk kemudahan dalam mengaruhi kehidupan di dunia. Dengan ilmu, kehidupan dapat dilaksanakan dengan mudah. B. Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Memberitahu. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi, kisah, dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya. Hal ini sudah pasti kebenarannya. Hal itu tercantum dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 14, yang artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha Halus, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Mulk ayat 14. Perilaku mencerminkan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Memberitahu adalah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Selain itu, dengan menumbuhkan sikap muraqabah, yaitu perasaan senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu akan menumbuhkan mawas diri dan pertimbangan atas segala langkah yang ditempuh dalam gerak-geriknya. C. Al-Sami. Al-Sami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara itu pelan. Hal ini dapat diperhatikan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 137, yang artinya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar antara lain mau mendengarkan pembicaraan orang lain, apalagi orang yang berbicara adalah orang tua atau guru. Terkadang kita tidak senang terhadap yang disampaikan orang lain. Meskipun demikian, kita dapat menyampaikan dengan bahasa dan sikap santun kepadanya. D. Al-Basir. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dipahami melalui firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang artinya,
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Cerminan perilaku dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat dapat diwujudkan dengan ketelitian dan mawas diri dalam setiap pekerjaan. Kita didorong untuk cermat dan cerdas dalam menghadapi persoalan. Namun, hal ini harus pula dilandasi oleh introspeksi, memperhatikan kekurangan atau kelebihan agar hidup menjadi terarah. Hal ini sangat indah untuk diamalkan. Mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah. Al-Asma'ul Husna dijadikan sarana untuk berzikir, juga pengantar doa kepadanya. Orang yang mengucapkannya akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Bahkan menghafal Al-Asma'ul Husna mempunyai keutamaan sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kecuali 1. Barang siapapun yang bisa menghafal nama-nama tersebut, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seorang muslim harus memahami Al-Asma'ul Husna karena di balik nama tersebut ada keutamaan-keutamaan yang bermanfaat agar diri ini menjadi lebih baik. Pemahaman tersebut diharapkan menumbuhkan nilai-nilai yang dapat diwujudkan pada perilaku sehari-hari. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ungkapan ini sering didengar oleh kalian. Tangan di atas adalah orang yang sering memberi atau menolong orang lain. Adapun tangan di bawah merupakan gambaran dari orang yang diberi atau ditolong. Dengan membaca Al-Asma'ul Husna setiap hari, orang muslim akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam bacaan Al-Asma'ul Husna tersebut. Selalu ingat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengikuti perintah-perintahnya, maka hidupnya akan terkondisikan dengan selalu beribadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat seseorang menjadi lebih mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempunyai rasa takut kepada Allah, terutama apabila melanggar perintahnya. Materi selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan Al-Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Pemahaman mengenai Al-Asma'ul Husna di atas hendaknya dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicerminkan pada Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Sami, dan Al-Basir hendaknya dijadikan pendorong untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan. Sebagai cerminan dari pemahaman ini, kalian dapat mewujudkan perilaku yang baik, antara lain: A. Mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenaran. B. Tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. C. Berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. D. Teliti sehari-hari dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas. E. Senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat bapak atau ibu guru. F. Menjadi pendengar yang baik. G. Memiliki pandangan ke depan atau visioner sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki.
Kesimpulan dari materi tersebut yaitu 1. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah berjumlah 99 disebut dengan Al-Asma'ul Husna. 2. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir merupakan bagian dari Al-Asma'ul Husna. Al-Alim berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. 4. Al-Khabir berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberitahu mengenai kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. 5. Al-Sami bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. 6. Al-Basir berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat atas segala sesuatu di alam semesta. 7. Cerminan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma'ul Husna dapat diwujudkan melalui beberapa perilaku, antara lain 1. Mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenaran. 2. Tekun dalam belajar pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. 3. Berperilaku jujur dalam perkataan, perbuatan, dalam kehidupan sehari-hari. 4. Teliti dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 5. Senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat bapak atau ibu guru. 6. Menjadi pendengar yang baik. Dan titik terakhir, memiliki pandangan ke depan sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Penutup, perjalanan kita hari ini mengantarkan kita pada pemahaman mendalam bahwa setiap nama dan sifat Allah mengandung teladan luhur yang patut kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani sifat-sifat Allah bukanlah sekedar hafalan konsep, melainkan komitmen untuk menghadirkan rahmat, kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan dan interaksi kita dengan sesama. Mari kita jadikan pemahaman hari ini sebagai titik awal untuk senantiasa mengembangkan karakter mulia, memurnikan niat, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui akhlak yang terpuji. Maka keteladanan dari nama-nama Allah akan menjadi cahaya pembimbing dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Demikian materi ini saya sampaikan, semoga dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua.